Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua hari Sabtu malam. Jadi insya Allah ini akan tayang hari Ahad ya. Jadi nanti hari Ahad malam waktu Belanda jam 8 malam atau jam 1 dini hari Senin dini hari. Everton menghadapi Manchester United. Tapi sebelum itu gue ingin news update, kabar ringan amatiran. Seperti biasa sumber gue ambil dari Twitter. Manchester United berencana untuk bertemu dengan agen dari Alejandro Garnacho di beberapa hari ke depan ya untuk mendiskusikan tentang kontrak baru. Alejandro Garnacho, pemain muda potensial asal Argentina, sayap serang sebelah kiri. Opini gue tentang Alejandro Garnacho, pemain muda, cepat, tajam. Kemarin waktu di pre-season tidak banyak diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag. Di kompetisi resmi juga belum begitu banyak. Jadi menurut gue, kalau gue secara ringan amatiran sih gue melihat memang dari beberapa pertandingan tim muda Manchester United dia memang menonjol ya. Mungkin Erik ten Hag juga melihat dari faktor tersebut dan juga bisa jadi dari faktor Carrington, latihan di Carrington tentu saja kan tiap hari diamati oleh tim kepelatihan sehingga diputuskan akan diperpanjang kontraknya. Semoga lancar ya, karena gue menilai sih dia potensial sebagai pemain masa depan Manchester United. Saat ini memang di sektor sayap kiri, sektor serang ada banyak pemain dengan kualitas bagus, Jadon Sancho, Marcus Rashford, masih ada Anthony Elanga juga kan yang bisa dimainkan di kiri. Tentu saja sangat padat, persaingan juga sangat ketat. Nah ini, tapi gue tetap berharap sih ya Alejandro Garnacho akan diberikan kesempatan bermain. Kemarin ketika menghadapi Omonia, gue perkirakan dia akan bermain sih. Cuman ternyata Omonia tampil di luar dugaan, bahkan mampu unggul dulu. Jadi ini juga mungkin menjadi faktor kenapa Erik ten Hag menurunkan pemain inti ya di pertandingan tersebut dan tidak memberikan atau belum memberikan kesempatan kepada Alejandro Garnacho. Kabar lainnya, Manchester United, pemandu bakat atau scouts dari Manchester United ini dikabarkan mengamati center back muda Benfica Antonio Silva 18 tahun ketika menghadapi PSG minggu lalu, karena mereka ini sedang mencari ya, memonitor progres dari sang pemain. Gue iseng-iseng gue lihat ini pemain siapa, sebentar nih kok. Mikrofon gue agak ada kotoran sebentar. Nah gue bersihkan. Oke. Sorry ya. Release clause-nya 13 juta pounds. Gak begitu mahal. Karena gue lihat ini, ternyata bek muda ini walaupun masih 18 tahun tapi sudah menjadi andalan di Benfica. Paling tidak di 7 pertandingan terakhir dia mayoritas tampil, cukup banyak menit bermainnya, termasuk ketika Benfica bermain di UEFA Champions League menghadapi PSG dan juga menghadapi Juventus. Jadi ini memang menurut gue sih, gue belum mengamati pemain ini ya. Tapi dari apa yang gue baca, dari data dan lain-lain, nampaknya memang menjanjikan. Sekali lagi, ini masih di atas kertas, kurang lebih demikian. Sangat menjanjikan. Ratingnya pun dari dari SofaScore, rata-rata juga bagus ya, termasuk ketika menghadapi PSG ini nilainya 7. Menghadapi Juventus pun juga 7. Jadi menurut gue potensial. Dan sektor back tengah kita saat ini sih sudah ada Lisandro Martinez, ada Rafael Varane, ada Victor Lindelof, Harry Maguire ya kan. Artinya secara quantity ya, dari kuantitas padat. Belum lagi kita masih ada Axel Tuanzebe ya kan, masih ada Bayi yang dipinjamkan, Eric Bayi maksud gue, masih ada Teden Mengi juga. Tapi untuk kedepannya sih kita butuh menurut gue. Ini mengingatkan gue akan Rio Ferdinand yang ketika diambil dari Leeds juga kalau tidak salah berusia cukup masih muda, walaupun tidak 18 tahun juga sih dan harga yang cukup mahal. Tapi Sir Alex mampu mengasahnya menjadi center back kelas dunia, bahkan menjadi punggawa di lini belakang Manchester United yang cukup lama. Jadi kalau memang pemain ini bagus ya kenapa tidak sih diambil menurut gue. Apalagi harganya cuma 13 juta release clause-nya. Davide Fratesi, 23 tahun, pemain tengah Sassuolo. Ini dikabarkan juga sedang diamati oleh Manchester United. Gazzetta dello Sport dari Italia mengabarkan demikian. Nah, Davide Fratesi ini gue juga tidak begitu mengamatin pemain ini, tapi gue lihat dari datanya, langsung gue lihat dari heat maps-nya, ternyata dia posisinya tengah sebelah kanan agak menyerang. Nah,
saat ini menurut gue ringan amatiran kita belum butuh pemain seperti ini ya. Lini tengah kita gue sih lebih melihat Christian Eriksen itu sih. Gue melihat Christian Eriksen ini harus ditopang karena untuk menjaga kedalaman skuad ya. Sementara kalau pemain seperti Fratesi, pemain Italia lagi yang menurut gue juga agak sulit bersaing di Premier League sejauh ini, bukan berarti dia akan gagal, tidak sih. Tapi kalau Erik ten Hag mengamati dan menilai dia sanggup, dia bisa, kenapa tidak ya? Artinya sesuai dengan sistemnya, kualitasnya pun juga oke. Ya menurut gue sih tidak ada salahnya untuk didatangkan ke Manchester United. Middlesbrough dikabarkan akan mengambil mantan pemain tengah Manchester United Michael Carrick, mantan asisten dari Ole Gunnar Solskjaer, mantan caretaker dari Manchester United sebagai manajernya. Wah, ini merupakan langkah yang bagus. Michael Carrick sendiri juga ketika mengambil alih dari Ole Gunnar Solskjaer sebelum Ralf Rangnick datang ya, menurut gue juga prestasinya cukup oke. Pertandingannya mampu dimenangkan kan pada saat itu, atau seri kalau nggak salah ketika menghadapi Chelsea, kalau gue salah tolong dikoreksi ya, dan kita mampu menang tandang di Villarreal. Prestasi yang cukup bagus, bahkan dia diinginkan sebenarnya oleh Ralf Rangnick sebagai staffnya, cuman pada saat itu dia menolak, memilih untuk mundur ya kan. Karir yang bagus sih menurut gue kalau dia diangkat menjadi manajer di Middlesbrough. Cristiano Ronaldo dikabarkan ini menganggap kalau Erik ten Hag ini keras kepala ya. Jadi ada clash dikabarkan antara Cristiano Ronaldo dan Erik ten Hag. Bahkan beberapa sumber di Carrington menggambarkan kalau Cristiano Ronaldo ini sering ya itu tadi ada clash atau perdebatan dengan Erik ten Hag. Bahkan Cristiano Ronaldo ini dianggap sebagai pemain yang sering komplain ya kan di training session, dan berpikir kalau Manchester United ini akan lebih baik kalau bermain di gaya yang berbeda. Dengan amatiran ala gue nggak percaya dengan rumor ini karena ini sangat bertentangan dengan pemberitaan yang sebelumnya yang ramai juga banyak diberitakan oleh media tentang Cristiano Ronaldo, di mana Cristiano Ronaldo adalah seorang yang profesional, artinya dia tidak pernah menimbulkan permasalahan di Carrington dengan pelatih maupun juga dengan sesama rekan pemain. Walaupun tentu saja ada kabar dia ingin pindah dari Manchester United. Kemarin ketika dengan Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian, dia tidak ada konflik dengan pemain, dengan pelatih, dia tidak termasuk gerbong yang dalam tanda kutip menjatuhkan pelatih, kabarnya demikian ya kan. Dan menurut gue dengan Erik ten Hag pun juga demikian. Gue tidak percaya rumor ini, gue tidak percaya dengan kabar ini ya. Ya ini sih murni rumor kalau menurut gue. Gue angkat di channel gue, kenapa? Karena bukan tidak mungkin ada sobat Football United juga yang membaca berita ini, dan tanggapan gue kalau ringan amatiran ala gue sih gue nggak percaya, gue anggap ini rumor. Tapi tanggapan lainnya ya gue serahkan ke pribadi dari masing-masing sobat Football United. Manchester United menghadapi Chelsea, kick-off-nya akan jam 17.30 hari Sabtu 22 Oktober ya. Jam 17.30 berarti di Belanda 18.30, di Indonesia berarti setengah 12 malam hari Sabtu. Karena polisi setempat ini mengajukan pengurangan supporter Manchester United karena ada concern ya, artinya keamanan, ada masalah keamanan di sana. Ya, inilah di Eropa sana kalau ada kegiatan dengan pengamanan atau yang lain-lain, yang mengalah adalah jam kick off-nya ya, jam kick off sepak bola ini, terutama pertandingan antara Manchester United menghadapi Chelsea. Sekarang sumber lain gue ambil dari Manchester Evening News. Ini dikabarkan kalau Barcelona ini dikabarkan ingin mendatangkan Diogo Dalot. Ini kabar dari Spanyol. Pemain Portugal berposisi sebagai bek kanan ini sangat impresif sejauh ini di tangan di bawah under Erik ten Hag ya, di bawah Erik ten Hag. Dan ini mengakibatkan ketertarikan dari raksasa Katalan. Wow, kontraknya akan berakhir 2023 dan sampai sejauh ini memang belum ada proses perpanjangan. Sudah ada proses perpanjangan tapi belum ada persetujuan secara resmi antara kedua pihak dari Manchester United maupun juga Diogo Dalot. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano sebelumnya kalau memang
Manchester United akan mulai memproses ini setelah Piala Dunia, karena memang sepertinya para pemain yang memang kontraknya akan habis juga masih berkonsentrasi, atau sampai saat ini ya konsentrasinya ada di klub dan juga ada di Piala Dunia. Baru setelah Piala Dunia akan diproses pemain-pemain tersebut yang kontraknya habis musim panas tahun depan, termasuk Diogo Dalot. Lalu Wayne Rooney ini memberikan pendapat tentang Cristiano Ronaldo. Wayne Rooney ini kurang lebih memberikan masukan ya Cristiano Ronaldo ini untuk sabar di Old Trafford setelah start awal yang sulit musim ini. Cristiano Ronaldo baru mulai sekali di Premier League di bawah Erik ten Hag dan lebih banyak duduk di bangku cadangan, bahkan ketika menghadapi Manchester City tidak dimainkan. Wayne Rooney mengatakan manajer tentu saja ini melihat dari sisi yang lain ya, bagaimana mereka akan bermain dan juga akan sukses. Cristiano, dia dan Messi adalah dua pemain terbesar yang pernah bermain di sepak bola saat ini ya. Tapi tentu saja sekarang waktu ini seperti memakan mereka berdua ya, karena kan memang mereka bertambah usianya ya. Dia tentu saja bukan pemain seperti ketika dia umur 22 atau 23. Artinya Cristiano Ronaldo sudah tidak sama dengan ketika dia masih 22 atau 23. Ini sangat sulit untuk dia. Mengetahui dirinya ini akan sangat sulit bagi dia untuk duduk di bangku cadangan. Ini menurut Wayne Rooney, karena Wayne Rooney sangat mengenal Cristiano Ronaldo. Tapi saya yakin kalau dia sabar ya, kesempatannya akan datang dan tentu saja dia akan menggunakan kesempatan tersebut yang akan kembali lagi. Sepakat sih menurut gue, dia harus tetap profesional ya, tetap fokus, tetap sabar. Gue yakin sekali lagi kesempatannya pasti akan datang. Dengan apa? Dengan gol. Itu saja sih menurut gue. Dan ini selalu gue tekankan ya, karena striker, gue mengambil ucapan dari Dwight York di tahun 2000-an, gue lupa, dia mengatakan kalau striker mau sebaik apapun penampilannya ya, ujung-ujungnya akan dinilai dari golnya, jumlah golnya. Dan gue sepakat sih, mau sebaik apapun ya, mungkin kalau buat gue bukan golnya, tapi kontribusi dengan gol, baik itu kontribusi langsung berupa gol atau assist maupun juga open play dan lain-lainnya. Tapi gol ini akan menjadi faktor yang sangat penting bagi striker dimanapun sih, dengan amatiran ala gue. Kurang lebih demikian kabar yang gue sampaikan ya, kabar ringan amatiran ala gue di hari Ahad ini. Insya Allah akan tayang hari Ahad ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Gua ucapkan sekali lagi, gua turut berduka dengan tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang. Semoga bisa diusut dengan tuntas, dengan terang kasus ini ya, sehingga siapa yang bertanggung jawab jelas, tujuannya apa, dijadikan pembelajaran supaya tidak terulang lagi di masa depan di Indonesia dan dimanapun juga, karena kasus ini sudah menjadi sorotan dunia, bukan hanya sorotan Indonesia. Gue ucapkan juga sehat-sehat selalu sekeluarga bagi Sobat Football United, lancar-lancar rezekinya, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.